Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman milenial. Balik lagi dari program Interfaith Islam bersama Habib Hussein Haidar. Bib, sehat Bib? Alhamdulillah sehat. Sibuk apa nih Bib di bulan puasa? Masih aktivitas apa aja? Aktivitas selain berpuasa ya tetap produktif, tetap bikin konten di YouTube, tetap nulis buku, sama kerjaan juga dijalankan. Insya Allah berkah ya? Iya, tapi di rumah aja semua. Tetap kita di kerjain rumah dari aja. rumah. Hashtag di rumah aja. Bib, kali ini kita akan membahas tentang hijrah Bib. Nah, menurut Habib, hijrah ini berasal dari bahasa Arab yang artinya kan pindah. Namun pindah yang seperti apa nih Bib yang dimaksud seperti ini? Iya, hijrah itu arti katanya memang berpindah. Dari satu tempat kepada tempat lain. Dia awalnya dari apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Di mana Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah. Itu akar kata hijrah secara makna yakni mengacu kepada hijrahnya Nabi Muhammad tadi dari Mekah menuju Madinah. Itu akar katanya. Adapun dalam perkembangannya, misalnya kalau kita merujuk kepada Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau membagi hijrah itu menjadi dua. Pertama hijrah lahiriah, yaitu seperti yang kita bahas tadi, tapi ada hijrah batiniah. Hijrah batiniah ini hijrah minad dulumat ilan nur, mengacu kepada diutusnya Nabi Muhammad, yaitu mengangkat manusia dari kegelapan dulumat kepada nur, cahaya. Sebagaimana juga dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Talaq. Jadi kehadiran Nabi Muhammad itu membawa manusia hijrah dari masa yang sebelumnya disebut sebagai masa kebodohan, masa jahiliyah, kepada masa pencerahan, masa terang benderangan dengan Islam dan nilai-nilai yang dibawa oleh Nabi yang berada di dalam Islam, yaitu misalnya nilai kemanusiaan. Di zaman jahiliyah kemanusiaan itu nggak dijunjung tinggi. Misalnya kalau punya anak perempuan kita dipendam hidup-hidup, atau punya budak dia diperlakukan dengan secara tidak manusiawi. Kemudian hijrah juga dalam berbagai hal, dari pandangan kita yang mundur ke pandangan kita yang maju. Jadi itu yang dimaksud hijrah batin, yaitu yang hijrah bukan kita dari satu tempat ke tempat lain, tapi batin kita dari yang dulunya suka maksiat, misalnya menjadi menjauhi maksiat, atau dari dulunya sholatnya cuma sholat wajib menjadi sholatnya ditambah sholat sunnah gitu. Dari yang belum baik menjadi baik, atau jadi yang sudah baik menjadi lebih baik. Proses terus tiada henti gitu. Dan Bib, bagaimana sih sejarahnya hijrahnya Nabi Muhammad SAW gitu, Bib? Bisa diceritain Bib? Iya, sejarahnya begini. Kan Nabi Muhammad awalnya di Mekah beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Betul. Tapi banyak kalangan tidak berkenan pada dakwahnya Nabi. Pertama, mereka tidak berkenan kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi, yaitu ajaran Islam. Kenapa tuh mereka awalnya tidak berkenan? Tidak berkenan karena ini ajaran yang berbeda dengan ajaran yang mereka pegang, yaitu menyembah berhala. Karena itu di sana awalnya di Mekah adalah orang-orang musyrik, mereka menyembah berhala. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka tidak berkenan pada kehadiran Nabi yang membawa nilai-nilai keadilan. Jadi di sana itu, di masyarakat jahiliyah, nilai keadilan, nilai perdamaian itu gak ada. Ibarat kata senggol bacok. Galak banget. Kemana-mana orang pakai pedang gitu. Betul. Pembunuhan terjadi begitu mudahnya. Biasa aja tuh ya. Biasa saja. Kemudian keadilan juga gak ada. Wah, ras ini menganggap dirinya jauh lebih baik. Yang tuan menganggap dirinya jauh lebih agung dari budak. Betul. Kemudian orang kaya merasa dirinya mulia dan merendahkan orang miskin. Kehadiran Nabi membawa ajaran yang mengatakan manusia ini semua sama. Pukul rata. Mau kaya miskin sama. Mau Arab dan non-Arab sama. Mau laki-laki dan perempuan setara. Betul. Tidak ada lagi manusia dibedakan berdasarkan hal-hal yang sifatnya duniawi, tampilan saja. Tapi dibedakannya hanya dalam beberapa hal yang sifatnya di mata Allah. Misalnya dalam hal ketakwaan, kata Allah di dalam Al-Quran. Atau dalam hal ilmu. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Orang berilmu dan tidak berilmu, kata Allah, beda. Jadi dibedakan dalam hal-hal yang memang
sifatnya substantif dan kualitatif. Jadi hal-hal yang memang sifatnya ukhrawi di mata Allah, bukan di mata manusia. Di mata manusia kata Nabi nggak penting kita. Betul. Nah, mungkin dilanjutkan lagi, tadi kan sejarahnya Nabi dari Mekah. Dari awalnya kemudian dakwah sembunyi-sembunyi dan ditolak oleh orang-orang musyrik Mekah. Maka kemudian agar beliau tidak terancam secara nyawa beliau bersama orang-orang yang beriman kepada beliau, dan yang kedua agar dakwah ini bisa dilakukan dengan efektif, dengan optimal, nggak sembunyi-sembunyi. Betul. Kemudian diterima oleh masyarakat, maka beliau kemudian melakukan hijrah. Hijrah pertama beliau dilakukan bersama Sayyidina Abu Bakar, sahabat Nabi yang juga menjadi khalifah pertama pada saat itu. Dan itu sulit sekali, bayangkan jalan kaki berduaan. Itu nggak naik onta dia ya? Nggak naik onta, kemudian dikejar-kejar sampai ada momentum di mana bersembunyi di dalam gua, dan kemudian Sayyidina Abu Bakar khawatir, kemudian kata Nabi, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir, jangan sedih, Allah selalu melindungi kita, kata Nabi. Sampai akhirnya hijrah ke Madinah. Belum lagi ada orang-orang muslim yang ada di Mekah yang tidak ikut hijrah awalnya. Yaitu misalnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib menggantikan tempat tidurnya Nabi. Oh, jadi posisi tidurnya Nabi digantikan oleh Sayyidina Ali dan berselimut sampai kepalanya. Begitu orang musyrik mendobrak rumah Nabi, itu untung dibuka dulu. Kalau enggak langsung pedang, langsung dicincang, Sayyidina Ali mati. Betul. Banyak, jadi pengorbanan dilakukan oleh semua sahabat yang mereka menjadi generasi pertama seorang muslim yang ikut pertama Nabi Muhammad. Karena itu pahala mereka tidak terhingga. Mereka disebutnya sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam, yang sebagian mereka dijamin surga, yang mereka sangat mulia. Berarti masuk surga tanpa tiket. Ya, karena kemuliaannya. Iya, betul. Jadi kemudian Nabi hijrah ke Madinah. Nah, ketika hijrah ke Madinah, maka yang dilakukan Nabi pertama-tama itu 3 hal. Apa itu? Yang pertama adalah membangun masjid. Karena tujuan hijrah adalah untuk menyebarkan agama Islam. Kemudian yang kedua adalah membangun pasar. Karena kata Nabi, kalau cuma ibadah saja tapi perekonomian kesejahteraan tidak terjamin, itu tidak baik menurut Sama Islam. aja bohong berarti ya. Iya, makanya pasar juga dibangun oleh Nabi setelah masjid. Kemudian yang ketiga adalah mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dan Ansar. Orang-orang yang datang dari Mekah ke Madinah dan orang-orang yang penduduk asli Madinah, Nabi persaudarakan. Karena kan biasanya antara orang baru, newbie sama orang yang sudah lama. Atau misalnya kalau kita orang-orang transmigran di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi, biasanya kemungkinan perbedaan budaya minimal. Mereka hidup secara sendiri-sendiri. Maksimal tadi ada gesekan. Nah, makanya Nabi persaudarakan. Karena tugas utama Islam adalah mendamaikan dan mempersaudarakan. Selain menjamin kesejahteraan dengan dibangunnya pasar dan memberikan rasa aman, serta juga mendakwahkan Islam dengan dibangunnya masjid. Jadi itu sejarahnya, hijrahnya Nabi. Jadi hijrah mengacu kepada Nabi adalah berpindah tempat dari Mekah dan menuju ke Madinah. Dan ini menjadi tonggak sejarah yang kemudian diabadikan oleh Sayyidina Umar menjadi kalender. Makanya kalender kita disebutnya kalender Hijriyah. Itu berdasarkan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi dihitungnya mulai saat Nabi masuk ke Madinah. Iya, masuk ke Madinah. Nah, ini Bib, kan tadi kan banyak tuh para sahabat dan para muslimin pada zaman tersebut ikut Nabi hijrah. Nah, mungkin apa sih motivasi mereka gitu ikut Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah? Iya, yang pertama adalah bukti solidaritas mereka kepada Nabi Muhammad. Karena iman itu harus dibuktikan. Kata Allah dalam Al-Quran, jangan kamu kira kamu mengaku beriman, enggak aku uji. Nah, diuji dengan hijrah ini. Terancam itu ketika mereka hijrah. Baik yang ikut Nabi dalam hijrah maupun yang di Mekah menggantikan tempat tidur Nabi atau tetap berada di Mekah, posisi mereka terancam. Nah, itu adalah ujian. Nah, bentuk keimanan mereka diwujudkan dalam bentuk sangat solid kepada Nabi. Utamanya Sayyidina Abu Bakar yang menemani Nabi hijrah pertama, dan Sayyidina Ali yang menggantikan tempat tidurnya Nabi. Beliau menggantikan Nabi tidur di sana. Jadi itu bentuk motivasinya adalah keimanan yang tinggi sehingga sangat solid
kepada Nabi. Dan ini Bib kan ada nggak sih pandangan tertentu terhadap perbedaan hijrah antara laki-laki dan perempuan pada zaman tersebut, Bib? Enggak, justru kehadiran Nabi adalah menyetarakan posisi perempuan dan laki-laki. Sehingga walaupun ada perbedaan, bukan berarti menyamakan. Ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki, tapi posisinya setara. Bukan laki-laki lebih mulia dari perempuan. Karena dia menjadi imam sholat misalnya, enggak. Itu tidak ada hubungannya. Maka posisi laki-laki dan perempuan disetarakan oleh Nabi. Sama-sama mulia. Siapa yang mendekat kepada Allah, maka dia akan lebih mulia meskipun dia perempuan, bukan imam di rumah tangga ataupun imam dalam sholat. Karena itu kita dapati dalam hijrahnya Nabi juga ada kaum perempuan. Misalnya ada Ruqayyah, putri Nabi yang ikut hijrah bersama Nabi ke Habasyah. Jadi kaum perempuan itu juga ikut berhijrah. Dan memang secara rasional nggak mungkin hijrah tanpa perempuan. Betul. Karena yang mengurusi urusan dapur itu pasti perempuan. Sehingga hijrah itu adalah hasil sukses yang ditorehkan oleh laki-laki maupun perempuan. Keduanya sama-sama memiliki peran. Yang satu di belakang yaitu perempuan, yang satunya lagi di depan yaitu laki-laki, tapi sama-sama memiliki peran sehingga sama-sama mulia, sama-sama setara di mata Nabi dan di mata Islam secara umum. Waktu saat Nabi hijrah nih, Bib, sama Sayyidina Abu Bakar pertama kan, itu ada gak sih halangan-halangan apa dikejar Quraisy? Tadi kan sembunyi Habib bilang. Selain itu ada lagi nggak, Bib? Yaitu puncaknya ketika mereka terus dikejar kan. Karena itu Nabi itu lewat jalan pintas kalau bahasa sekarang, jalan tikus. Nggak lewat di jalan yang umum. Makanya tingkat kebahayaannya jauh lebih tinggi. Jadi biasanya orang kalau ke Madinah lewat satu jalur, Nabi tidak lewat jalur itu, karena kalau lewat jalur itu gampang sekali dideteksi oleh orang-orang yang tidak menghendaki Nabi hidup dan hijrah. Kemudian makanya Nabi melewati jalur tikus, jalur alternatif. Karena itu orang-orang yang mengejar Nabi, orang-orang musyrik itu membawa pembaca jejak. Untuk membaca ini jejaknya Nabi kemana. Ya, karena di zaman dulu banyak sekali orang yang spesialis membaca jejak. Orang musyrik yang mengejar Nabi, kafir Quraisy itu membawa orang yang bisa membaca jejak. Dan puncaknya adalah ketika Nabi sembunyi di dalam gua tadi. Itu puncak sekali karena orang-orang musyrik sudah berada di bibir gua. Tapi Allah lindungi Nabi sehingga kemudian mereka tidak sampai masuk ke gua. Dan Nabi memang yakin dan meyakinkan Sayyidina Abu Bakar bahwa Allah akan menolong kita. Sebagaimana kita memang harus yakin. Misalnya kita hijrah karena mencari kehidupan yang lebih mapan dari kampung ke ibu kota atau dari desa ke kota. Itu harus dengan keyakinan sebagaimana keyakinan Nabi bahwa rezekinya akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan apa saja sih, Bib, keutamaan hijrah gitu pada saat itu? Kalau kita mengacu kepada Al-Qur'an, itu banyak sekali keutamaan-keutamaan orang yang berhijrah. Di antaranya yaitu mereka untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, siapa yang berhijrah maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah. Di ayat yang lain Allah katakan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat lain dikatakan untuk mendapatkan kelapangan rezeki, rasa aman dan lain sebagainya. Jadi orang-orang yang berhijrah ini mendapat keutamaan yang sangat tinggi. Oleh karena itu orang-orang muhajirin, yaitu orang-orang yang berhijrah dari Makkah Madinah, itu memiliki keutamaan tersendiri di hati Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana orang-orang Ansar juga memiliki keutamaan tersendiri. Kalau orang-orang muhajir memiliki keutamaan karena hijrah bersama Nabi, loyal kepada Nabi dengan ikut hijrah, orang Ansar ini mendapatkan kemuliaan karena mereka menerima dengan tangan terbuka Nabi di Madinah. Masuk dengan tanpa syarat berarti ya? Iya, masuk tanpa syarat sehingga dia menjadi orang yang menunjukkan solidaritasnya, keimanannya dengan membuka tangan bagi Nabi yang hendak masuk ke Madinah. Itu yang menyebabkan kemuliaan mereka tinggi. Karena ini perlu kita ketahui, ini di era-era awal loh. Betul. Sedikit masih yang yakin Nabi itu benar. Sedikit, kalaupun yakin benar belum tentu berani. Karena beresiko ikut Nabi.
karena belum kuat Nabi pada saat Pengikutnya itu. mungkin orang tua, anak kecil dan wanita mungkin paling banyak gitu kali Bib ya, Mas Iya, ya? jadi ada beberapa golongan. Misalnya kalau dari kalangan anak muda yang pertama itu Sayyidina Ali. Kalau dari kalangan perempuan yang pertama adalah Sayyidah Khadijah. Kalau dari kalangan orang tua yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar. Jadi banyak kalangan di awal ini yang ini mendapat ganjaran besar karena resikonya tinggi sekali. Sebagaimana kita misalnya hidup di Eropa, cari makanan halal sulit kan. susah benar. Nah itu pasti pahalanya akan lebih besar karena ada nilai perjuangan yang lebih di dalamnya. Karena Allah katakan di dalam Al-Quran, Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang kamu lakukan walau sebesar biji zarrah. Satu usaha lebih untuk ketaatan maka Allah ganjar dengan ganjaran yang lebih juga. Jadi tingkat susahnya kita dalam berislam itu juga menunjukkan tingginya juga ganjaran yang akan kita terima dari upaya tersebut. Nah, nih Bib, seru banget nih kita ngomongin tentang hijrah nih Bib. Iya. Kayaknya ada yang mau lewat nih Bib. Ada teman-teman atau yang ngantri nih. Iya. Nah, teman-teman, tadi kita udah ngomongin hijrah sama Habib Hussein. Tetap di program Interfaith Islam hanya di Mata Indonesia TV, matanya Indonesia.